Eh, Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan tentang mata kuliah kita tentang sejarah pendidikan Islam. Ada mungkin beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu sementara. Yang terpenting yaitu yang pertama, sampai dengan hari ini di LMS saya ini masih tercatat sosiologi pendidikan, tapi itu sudah diungkapkan kita sama pihak kampus dan insya Allah nanti akan diselesaikan. Maka insya Allah minggu depan kita akan mulai mendiskusikan apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Mungkin untuk hari ini saya akan menjelaskan saja sedikit mengingatkan kembali beberapa materi. Jadi itu sebenarnya materi bukan 14 kelompok ya, tapi ternyata dihitung di sini ada sekitar 13 kelompok. Jadi nanti yang sudah terbikin menjadi 14 atau 15 kelompok, silakan nanti disebar saja di kelompok-kelompok yang lainnya. Itu ya kira-kira ya. Bisa paham kira-kira ya. Oke. Nanti mohon ada yang mencatat berkaitan dengan materi-materi per kelompok yang nanti akan saya sampaikan di sini. Nanti seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa untuk minggu depan kita akan asinkronus dan kita akan berdiskusi di LMS. Jadi nanti di pilar ya, berarti di pilar kalau di mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa sendiri kaitan dengan diskusi di pilar, maka nanti mohon segera makalah yang dibikin pada kelompok pertama sebelum H-1, makalah bersifat PPT dan makalah bisa disampaikan langsung ke grup dan nanti bisa saya masukkan ke LMS, nanti bisa Anda baca di pilar dan nanti kita bisa diskusikan bersama selama sekitar 2 atau 3 hari dari makalah dan PPT yang Bapak Ibu sampaikan kelompok kepada saya dan saya akan sampaikan nanti ke LMS dan kita mendiskusikan itu. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal, tema-tema sentral yang nanti silakan dicatat oleh Bapak Ibu semua. Dan ini tema-tema sentral yang akan kita diskusikan ke depan. Silakan ada yang sudah bawa pennya. Maaf ya Bu, Pak, ini saya nggak gunakan laptop, gunakan handphone karena dadakan tadi ada hal yang penting dengan keluarga. Oke, yang pertama itu adalah konsep dan dasar metodologi SPI. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa konsep dan dasar metodologi SPI ini nanti silakan dibikin makalahnya oleh kelompok pertama, bahwa konsep ini adalah semacam pijakan. Konsep ini adalah pijakan dan kemudian sebuah penjelasan dan dasar metodologi itu metode sejarah pendidikan Islam. Jadi dasar dan cara bagaimana kemudian sejarah pendidikan Islam ini penjelasannya seperti itu. Jadi nanti untuk kelompok pertama silakan Anda membuat makalah tentang konsep dan dasar metodologi SPI. Itu yang kelompok pertama ya. Kelompok kedua adalah pendidikan Islam di periode Mekah. Nah, ini pendidikan Islam di periode Mekah ini mungkin yang sudah saya jelaskan kemarin berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW di saat kemudian dakwah yang dilakukan ini perkembangannya mengalami beberapa hal yang berkaitan dengan tekanan-tekanan masyarakat secara sosial saat itu di bangsa Quraisy, yaitu berkaitan dengan misalkan Rasulullah itu saat
memberikan pendidikannya itu dengan cara tertutup atau secret atau rahasia, face to face. Nah, ini silakan dia itu dijelaskan pada kelompok kedua yang menjelaskan tentang pendidikan Islam di periode Mekah. Nah, kelompok ketiga ini pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, saya mungkin akan menjelaskan term-term pentingnya saja. Nah, pada pendidikan Islam di periode Madinah, pendidikan Islam di periode era Madinah ya. Nah, setelah kemudian dakwah keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, maka model pendidikannya lebih rumit lagi dengan sistem dan pertemuan realitas yang kemudian saat itu di Madinah Islam sudah menjadi tonggak besar untuk kemudian menjadi sebuah dakwah yang terus-menerus intensif dilakukan secara terbuka. Nah, saat itu pula kemudian pendidikan pun mengalami proses seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di wilayah Madinah. Jadi ada perbedaan ketika pendidikan Islam di periode Mekah dan kemudian pendidikan Islam di periode Madinah. Maka akan dilihatnya adalah pada proses dakwah dari Mekah dengan situasi masyarakatnya bangsa Quraisy saat itu yang menekan dakwah Rasulullah, kemudian di era di Madinah lantas kemudian ini menjadi satu keterbukaan dari Rasulullah dalam rangka berdakwah, dan ini juga mempengaruhi proses pendidikan yang ada di daerah di wilayah Madinah dan situasi dan masyarakatnya. Nah, ini tolong nanti dijelaskan juga oleh kelompok 3. Oleh karena itu kita menginjak ke kelompok 4 ya. Pendidikan Islam pada Khulafaur Rasyidin. Makalah ini yang berkaitan dengan makalah kelompok 4 ini nanti disebut era pendidikan di era Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Misalkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Utsman bin Affan, zamannya Sayyidina Ali. Ini juga dijelaskan periode-periodenya oleh kelompok 4 ini di dalam sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini nanti Anda dari 4 sahabat Rasulullah yang menjadi pengganti Rasulullah ini juga menjelaskan tentang era pendidikan Islam sejarahnya pada saat itu. Sehingga ini kita akan tahu bagaimana saat pendidikan Islam itu ada pada era Khulafaur Rasyidin. Untuk kelompok 4 ya. Kelompok 5 adalah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, silakan nanti kelompok 5 juga menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah di dalam proses pendidikannya, institusinya, kemudian proses perkembangannya. Nah, itu untuk kelompok 5. Nah, lantas kita menginjak ke kelompok 6. Pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kalau kita mengenal sejarah dinasti Abbasiyah itu yang berada di Irak. Nah, ini sebuah dinasti yang kemudian terkenal kejayaan pengetahuan Islam yang tertinggi saat itu, di mana banyak pemerintah yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah ini atau pemimpin yang saat memegang dinasti Abbasiyah ini banyak menyuruh kepada seluruh para intelektualnya untuk kemudian menerjemahkan kitab-kitab dari dari daerah lain untuk dimasukkan ke dalam penulisan naskah-naskah Islam. Nah, ini seperti terjadi misalkan filsafat Barat atau filsafat Romawi atau filsafat Yunani, banyak juga yang kemudian diterjemahkan di dalam pikiran-pikiran atau dalam pelajaran-pelajaran atau dalam buku-buku kitab-kitab di wilayah dinasti Abbasiyah, sehingga proses pengetahuan atau kemudian proses ilmu pengetahuan saat itu sangat tinggi sekali, sehingga pada dinasti Abbasiyah terkenal itu pencerahan puncak kejayaan pengetahuan Islam di dunia Jazirah Arab ini, sampai kemudian masuk seluruh pencerahannya dari filsafat, dari pengetahuan saintifik, dari pengetahuan
tata ruang kota dan lain-lainnya itu di dinasti Abbasiyah. Maka silakan untuk kelompok 6 ini menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian pendidikan Islam ini yang kelompok 7 ya, pendidikan Islam di era Nizamiyah. Nah ini bagaimana Bapak Ibu semua yang kemudian masuk dalam kelompok 7 ini membreakdown tentang pendidikan yang terinstitusi di dalam era Nizamiyah, di mana era Nizamiyah ini adalah era di mana saat itu antara pendidikan masjid dan surau ini terjadi. Itu ada pesantren, ibarat kalau sekarang pesantren, masjid. Nah itu di dalam era Nizamiyah. Silakan untuk kelompok 7 menjelaskan pendidikan Islam di era Nizamiyah. Sekarang kemudian kelompok 8. Ini tema sentralnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Maka dari itu, silakan seperti yang telah saya jelaskan kemarin, kaitan dengan masuknya Islam ke Indonesia ini, kemudian itu masuk cara pendidikan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, ini penting sekali. Silakan Anda mau melakukan bidikannya dari mana, kaitan dengan sejarah masuk Islam di Indonesia, sehingga kemudian masuk institusi keislaman, institusi pendidikan yang itu muncul pada era saat itu. Ada 3 sentral tema atau teori yang kemudian masuknya Islam ke tanah Indonesia itu. Dari teori pertama teori Guzarat yang datang dari para pedagang Guzarat. Kedua adalah Pakistan. Ketiga adalah dari Arab, dari Syiah, tasawuf Syiah. Ada yang dari kemudian teori keempatnya adalah dari Tionghoa. Itu silakan nanti yang telah saya jelaskan kemarin itu, bahwa ketika penyebaran dakwah Islam, maka di situ juga ada sistem pendidikan yang kemudian masuk pada era sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Akan nanti dibidik dan dijelaskan oleh kelompok 8. Kelompok 9 ini pendidikan Islam tradisional alias surau atau pesantren. Nah, silakan ini untuk kaitan dengan kelompok 9 menjelaskan pendidikan Islam tradisional di era surau. Surau itu kayak masjid gitu ya, atau pesantren. Nanti itu ada ketika sudah ada zamannya era Wali Songo, di mana nanti pasca Wali Songo sistem pendidikan metodenya adalah menggunakan era surau atau pesantren. Nanti monggo untuk kelompok 9 bisa menjelaskan makalahnya tentang ini. Kelompok 10 pendidikan Islam pada masa kolonial. Nah ini pendidikan Islam pada masa kolonial ini adalah pendidikan yang kemudian sejarahnya berada pada kekuasaan saat itu, di mana ada munculnya kolonialisme, yaitu masuknya Portugis sampai dengan VOC, sampai dengan kemudian penjajahan Belanda, sampai kemudian penjajahan Jepang. Nah di sini pendidikan Islam, silakan Anda potret sejarah saat itu di Indonesia ketika kolonialisme masuk ke dalam sistem negara yang kemudian melakukan imperialisme kepada Indonesia. Monggo untuk kelompok 10 menjelaskan ini dalam sejarah pendidikan Islam pada masa kolonial. Yang ke-11 tentang gerakan pembaharuan pendidikan Islam. Nah, dalam gerakan pembaharuan pendidikan Islam ini adalah munculnya pendidikan yang ditentukan oleh Cokro Aminoto dan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan gerakan pendidikan untuk melakukan pembaharuan pikiran melawan kolonialisme dan imperialisme yang saat itu terjadi di Indonesia. Nah, gerakan pembaharuan ini dimotori banyak sekali dari Nahdlatul Ulama dan dari Muhammadiyah dan beberapa kelompok-kelompok organisasi keagamaan yang lain yang kemudian melakukan gerakan pembaharuan pendidikan Islam. Nah, ini silakan untuk kelompok 11 menjelaskan tentang ini ya. Ke-12 tentang institusionalisasi pendidikan agama Islam di Indonesia. Kelompok 12 ini melihat dari perkembangan institusinya di Indonesia berkaitan dengan sejarah pendidikan agama Islam. Dan terakhir
ini kelompok 13 adalah transformasi pendidikan Islam di era digital. Jadi transformasi pendidikan Islam di era digital ini itu tadi setiap pendidikan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan era, dan perkembangan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, dan kemudian saintifik. Maka hari ini seperti kita lihat bahwa UIN Cyber Senurjati melakukan transformasi pendidikan Islam di era digital. Nah, ini untuk kelompok 13, silakan untuk menjelaskan beberapa tema-tema yang telah saya ungkapkan untuk bisa difahami oleh yang lainnya. Jadi esensinya bahwa sejarah pendidikan itu selalu mengikuti era zamannya. Sejarah pendidikan Islam itu selalu mengikuti era zamannya, selalu mengikuti pada situasi dan kondisi masyarakatnya serta tradisi dan kebudayaannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan agar nanti bisa dijelaskan secara lebih detail kembali. Yang terpenting apa yang sudah saya jelaskan kira-kira Ibu Bapak semua paham kira-kira ya? Oke. Paham Bapak. Oke. Akan tetapi izin bertanya untuk kelompok 14 itu nanti apa Pak? Kemarin dibentuknya itu sampai 14. Bapak baru masuk tadi ya? Iya. Betulnya. Pak Abdul, ini ternyata kelompoknya ada 13 temanya. Maka yang 14 ataupun yang 15 silakan bergabung ke kelompok lainnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Silakan ada yang lain yang mau bertanya. Sudah dicatat ya Ibu Bapak semua ya? Mohon maaf Pak, mau bertanya tentang teknik diskusi. Seandainya nanti Pilar masih belum bisa, bagaimana kalau kita ke portal saja? Oke. Nanti kalau Pilar nggak bisa kita portal saja, nanti lebih baik dia. Makanya ini masih dalam perbaikan mungkin ya, yang sangat intensif karena memang ini cara kualifikasi yang baru, metode teknologinya. Jadi kita ngikut aja lah, karena ini kan robotik yang memainkan itu prosesnya untuk apa prosesnya. Yang terpenting kita nanti kalau ada, tolong nanti setiap diskusi kita dari potret untuk menjadi bukti bahwa perkuliahan kita berjalan secara baik gitu loh. Silakan. Ada yang lain yang belum bisa dimengerti tema sentralnya atau hal-hal yang kaitan dengan tadi yang saya jelaskan di dalam isi-isi makalah dari 1 sampai 13. Tapi sudah jelas semua ya tadi yang saya jelaskan ya? Sudah paham? Oke. Ya. Itu bukan itu konsep dan metodologi dasar sejarah pendidikan Islam. Ya. Metodologi dasar sejarah pendidikan Islam. Oke, kira-kira ya. Kalau sudah semua tidak ada pertanyaan, maka Bapak Ibu semua open cam, minta difoto dan tolong dikirim ke grup. Ini karena metode kita adalah metode pembuktian. Ini kaitan teknologi harus terbukti semua. Gitu ya. Monggo. Ada yang moto ya Pak Rawi ya? Oke. Kamera saya nggak bisa, kenapa ya? Kamera saya kelihatan nggak Pak Rawi? Udah Pak Rawi? Oke.
Oke, terima kasih. Sekian saja. Kita minggu depan langsung ke asinkronus ya untuk berdiskusi. Makalah pertama saya mohon untuk kemudian bisa membuat makalahnya. H-1 makalah sudah selesai dan bisa dikirimkan ke ke grup. Saya mohon semuanya nanti ikut berdiskusi. Saya tidak akan mempersulit persoalan nilai. Insya Allah semua kalau ikut semua sampai dengan selesai dalam 13 materi, insya Allah saya kasih A semua. Ini sebelum yang saya bisa sampaikan ya. Saya tidak pelit dalam nilai, yang terpenting Bapak Ibu semua bisa ikut diskusi. Sekian saja saya mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.